warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemikiran filsafat Al-Farabi. Bagaimana sih biografi dari seorang Al-Farabi ini, pemikiran-pemikirannya dan juga karya-karyanya. Jadi stay and enjoy the video. Jadi sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang karya-karya dari Al-Farabi, pemikiran-pemikiran filsafatnya, alangkah lebih baiknya kita mengenal sedikit biografi dari Al-Farabi ini. Jadi Al-Farabi ini lahir dengan nama lengkap Abu Nas Muhammad ibnu Tarkhan Al-Zalat. Beliau ini lahir di kota distrik Farab atau sekarang terkenal dengan nama Transoxiana, Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya adalah seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Jadi itu sedikit biografi dari Al-Farabi. Kita lanjut ke karya-karya dari Al-Farabi. Sedari kecil, Al-Farabi sudah tekun dan rajin belajar, apalagi dalam mempelajari bahasa, kosakata, dan tutur bahasa. Ia telah sangat cakap dan luar biasa. Penguasaan terhadap bahasa Iran, Turkistan, Kurdinistan sangat ia pahami. Malah sebaliknya, bahasa Yunani dan Suryani sebagai bahasa ilmu pengetahuan pada saat itu tidak ia kuasai. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Farabi dapat berbicara dalam 70 macam bahasa, tetapi yang ia kuasai dengan aktif hanya 4 bahasa, yaitu Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Menurut literatur, Al-Farabi dalam usia 40 tahun pergi ke Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia kala itu. Ia belajar kaidah-kaidah bahasa Arab kepada Abu Bakar al-Sarraj, belajar logika serta filsafat kepada seorang Kristen bernama Abu Bisyar Mitius ibnu Yunus. Kemudian ia pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhanan ibnu Zailani. Tetapi ia tidak berapa lama di Haran, ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat. Selama di Baghdad, ia banyak menggunakan waktunya untuk berdiskusi, mengajar, mengarang, dan mengulas buku-buku filsafat. Ada banyak sekali karya-karya ulasan Al-Farabi, diantaranya ulasan terhadap karya Aristoteles, ulasan terhadap karya Plotinus, ulasan terhadap karya Iskandar Al-Farabisi, serta banyak lagi karya-karya Al-Farabi yang lainnya. Di antaranya, karya Al-Farabi yang paling terkenal yaitu Al-Madinah Al-Fadilah, kota atau negara utama, yang membahas tentang pencapaian kebahagiaan melalui kehidupan politik dan hubungan yang baik antar rezim yang paling baik menurut pemahaman Plato dengan hukum ilahiyah Islam. Sebagai seorang filosofis, ada banyak sekali pemikiran-pemikiran dari Al-Farabi, di antaranya yaitu filsafat emanasi. Menurut Al-Farabi, teori emanasi yang didapatkannya dari teori Plotinus, yaitu teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dari zat yang wajibul wujud atau zat yang mesti ada, yaitu Tuhan. Menurut Al-Farabi, Tuhan adalah pikiran yang bukan berupa benda. Yang kedua yaitu filsafat metafisika. Al-Farabi telah menjelaskan metafisika atau ketuhanan menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme. Ia berpendapat bahwa al-mawjud al-awal sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Dalam pemikiran adanya Tuhan, Al-Farabi mengemukakan dalil wajibul al-wujud dan mungkin al-wujud. Yang ketiga yaitu filsafat kenabian. Al-Farabi berpendapat bahwa antara filosof dan nabi ada kesamaan. Oleh karenanya, kebenaran wahyu tidak bertentangan dengan pengetahuan filsafat. Akan tetapi, jika hanya mempelajari filsafat semata tanpa mempelajari wahyu atau Al-Quran, ia akan tersesat. Fungsi utama dalam filsafat politik atau pemerintahan Al-Farabi ini adalah fungsi kepala negara yang serupa dengan fungsi jantung di dalam tubuh manusia. Kepala negara merupakan sumber seluruh aktivitas, sumber peraturan, berani, kuat, cerdas, pencinta pengetahuan serta keadilan, dan memiliki akal mustafat yang dapat berkomunikasi dengan akal ke-10, pengaturan bumi, dan penyampaian wahyu. Mungkin ini saja sedikit pemaparan saya mengenai filsafat Al-Farabi. Thank you so much for watching. See you the next video and bye-bye. Jadi dengan nama lengkap Abu Sebelum kita